Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Dwi dengan NIM 2011102413145. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 3H. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas dasar ilmu gizi pada pertemuan 12, yaitu meresum atau merangkum pertemuan 12 pada materi PSG, bioklinis, biokimia, dan biofisik. Kita harus tahu dulu PSG singkatan dari apa sih? Jadi PSG adalah penilaian status gizi. Yang di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, PSG langsung metode bioklinis. Jadi definisi PSG langsung metode bioklinis yaitu untuk melihat kondisi status gizi seseorang dengan melihat perubahannya yang terjadi di dalam tubuh. Adanya ketidakcukupan zat gizi dari gizi pada beberapa jaringan epitel dan dekat dengan kelenjar tiroid. Misalnya itu pada kulit, mukosa oral, kulit, rambut, dan mata. Jadi adapun kelebihan dan kekurangan pada metode bioklinis itu yaitu kelebihannya dulu, biayanya besar, kemudian mudah diinterpretasikan, kemudian peralatannya tidak rumit. Sedangkan kekurangannya sendiri itu gejalanya mirip-mirip. Gejala klinis tidak bersifat spesifik, adanya variasi dalam gejala klinis yang timbul. Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode bioklinis ini. Yang pertama itu tanda-tanda yang memang benar berhubungan dengan kurang gizi bisa karena kekurangan salah satu zat gizi atau lebihan dibutuhkan tubuh. Yang kedua, tanda-tandanya yaitu tanda-tanda yang membutuhkan investasi penyelidikan lebih lanjut. Tanda-tanda ini mungkin karena gizi salah atau mungkin oleh faktor lain seperti kehidupan di bawah standar, miskin, ataupun buta warna, dan bisa juga yang lain-lain. Adapun yang ketiga ini tanda-tanda yang tidak berkaitan dengan gizi salah, walaupun hampir mirip. Tanda-tanda ini dalam diagnosa untuk membedakan memerlukan keahlian khusus. Adapun juga melihat tanda-tandanya itu bisa kita lihat nih, salah satunya pada rambut itu bisa kusam, kering, pada wajah perubahan warna kulit, mata bisa serpotalmia, bibir luka di sudut bibir, lidah bisa bengkak. Sedangkan salah satu gejalanya juga bisa pada gigi, karies gigi, gusinya spongy, kelenjar pembesaran tiroid, pada kulit mengalami psoriasis, pada kuku jaringan bawah kulit bisa terganggu. Kita lanjut. Pemeriksaan lainnya ini bisa dengan melihat medical history seseorang atau rekam medisnya. Beberapa contoh pemeriksaan klinisnya itu seperti apa tanda klinis dari Maramus, atau bagaimana tanda-tanda klinis anak obesitas. Nah, jadi tanda-tanda klinis pada Maramus ini ditandai dengan berat badan yang sangat kurus, baggy pants, IG gamping, atau manifest. Sedangkan ini ada juga tanda-tanda klinis dari anak terkena obesitas. Itu bisa salah satunya itu anak berpayudara lebih besar, nafsu makan berlebihan, gangguan sistem pernapasan, nafas itu menjadi pendek, sering batuk, dan interferensi aktivitas. Kita lanjut poin yang kedua. Itu PSG langsung metode biokimia atau penilaian status gizi langsung metode biokimia. Definisinya ini yaitu pemeriksaan dengan menggunakan spesimen pada jaringan tubuh secara laboratoris atau menggunakan laboratorium, biasanya itu pada darah, jaringan hati, urin, dan feses. Penggunaannya ini dapat menentukan keadaan malnutrisi, dapat membuktikan pemeriksaan sebagai pemeriksaan pelengkap
Lanjut, pemeriksaan biokimia dilakukan terutama untuk mendeteksi keadaan defisiensi zat gizi subklinikal, artinya sudah mengalami kelainan biokimia namun tanpa tanda-tanda atau gejala klinis, sehingga sering digunakan untuk menggambarkan tahap awal dari suatu penyakit atau kondisi sebelum gejala terdeteksi oleh pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium. Nah, dalam penilaian status gizi dengan cara pemeriksaan secara biokimia sering memerlukan peralatan yang hanya ada di rumah sakit atau di puskesmas, sehingga sulit terjangkau oleh penduduk yang tinggal jauh dari sarana kesehatan. Jadi biasanya hanya ada di rumah sakit maupun puskesmas. Umumnya ini pemeriksaan biokimia ini digunakan untuk melengkapi metode lain dalam penilaian status gizi, misalnya data penilaian konsumsi pangan, klinis dan antropometri telah terkumpul, tetapi dengan adanya data biokimia masalah gizi yang spesifik agar dapat lebih mudah diidentifikasi. Lanjut kita poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yaitu PSG langsung metode biofisik atau penilaian status gizi langsung metode biofisik. Yang terakhir, definisinya itu melakukan penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur dalam tubuh. Pemeriksaan pada metode biofisik ini sangat mahal ya, lumayan sangat mahal, harus tenaga profesional yang dapat melakukannya. Fungsi jaringan, kemampuan kerja eks otot, perubahan struktur perasaan kuku ini biasa terjadi ya. Pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu radiologi, yang kedua ada tes fungsi fisik, dan yang terakhir ketiga ada tes sitologi. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum atau saya simpulkan dari pertemuan 12 PSG bioklinis, biokimia dan biofisik. Mungkin saya ada kekurangan atau ada salah-salah kata dan susah dipahami, saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.